Kristus, bagaimana kabarnya hari ini? Saya Arlin, berharap Sobat Kristus masih di dalam kondisi sehat serta di dalam kasih Tuhan. Hari ini mungkin hari yang sibuk dan hari yang melelahkan untuk kita semua. Hari yang dimana kita harus menjalani rutinitas kita sehari-hari. Mungkin para bapak-bapak harus bekerja, para ibu harus mengurus rumahnya, atau mungkin ada yang bekerja juga. Itu membuat kita lelah, membuat kita merasa amat banyak waktu yang harus kita butuhkan, dan terkadang kita lupa. Di tengah kesibukan kita melupakan bahwa ada sosok, ada pribadi yang merindukan kita untuk hadir. Tinggallah sesaat saja. Pribadi itu adalah pribadi Yesus yang menginginkan kita untuk tinggal sesaat. Sesaat untuk apa? Sesaat untuk kita dapat mendengar suara Tuhan. Nah, ajakan Yesus sebelum Yesus disalibkan, ketika Yesus berada di Taman Getsemani, dia mengajak kepada murid-muridnya, tinggallah sesaat, tinggallah sejenak, dan berdoalah. Terkadang kita lupa, karena kesibukan kita melupakan hari-hari kita untuk kita mengadu kepada Tuhan kita. Kita lupa untuk meminta penyertaan Tuhan, untuk kita melakukan aktivitas kita. Bapak Ibu sekalian, sudah menjadi kebiasaan bagi kita sebagian besar umat Kristen, ketika hendak melakukan perjalanan keluar kota, pasti akan dimulai dengan doa terlebih dahulu, karena itu perjalanan keluar kota. Tetapi apakah pertanyaannya, ketika kita berangkat ke kantor atau mungkin kita pergi ke pasar, kita memulainya dengan berdoa dulu? Sebagian dari kita menganggap, ini kan perjalanan dekat dan kita sudah terbiasa dengan rutinitas itu. Nah, tinggallah sesaat saja, meminta penyertaan Tuhan, memimpin langkah kehidupan kita. Itu harus dilakukan kapanpun dan setiap saat. Apapun yang kita lakukan, kita harus meminta pimpinan Tuhan. Di pagi hari, ketika kita bangun pagi, apakah kita sudah meminta pertolongan Tuhan? Mengucap syukur, apakah kita sudah tinggal sesaat untuk mendengarkan firman Tuhan? Ataukah kita sudah mulai sibuk mengikuti aktivitas kita yang terlalu padat itu? Beberapa bulan ini, bahkan sudah setahun lebih, kita mengikuti kebaktian online. Nah, kita apakah betul-betul telah tinggal sesaat untuk mengikuti kebaktian online? Atau sebagian dari kita justru kita tidak mengikuti kebaktian online, tetapi hanya menonton kebaktian online? Atau terkadang justru kita mendengarkan kebaktian online? Beda ya Bapak Ibu, antara mengikuti kebaktian serta mendengarkan dan menonton. Ketika kita mengikuti kebaktian, seluruh pikiran kita, hati kita, jiwa dan raga kita itu ikut di dalam kebaktian itu. Ketika menyanyikan pujian juga ikut menyampaikan pujian. Ketika melakukan pengakuan iman rasuli, kita juga turut untuk mengucapkannya. Bahkan di saat berdoa pun kita tetap harus berdoa. Itu mengikuti kebaktian online. Meskipun kebaktian online, maukah kita tetap mau tinggal sesaat saja, 1,5 jam, itu paling lama juga 2 jam? Ataukah kita masih ingin menyibukkan diri 1 minggu
hanya sekitar 1-2 jam di dalam mengikuti kebaktian. Atau mungkin setiap hari kita menyisihkan waktu. Bukan menyisihkan ya Bapak Ibu, kalau menyisihkan berarti kita sudah dipakai dan disisihkan sedikit, tetapi menyempatkan diri untuk datang di dalam hadirat Tuhan. Mari saat ini firman ini mengingatkan kepada kita untuk kita tinggal sesaat mengingat Kristus, mengingat Tuhan kita, dan meminta pimpinan Tuhan menyertai kehidupan kita. Nah, bersediakah kita untuk meluangkan waktu kita untuk tinggal sesaat? Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, di tengah kesibukan kami, di tengah rutinitas kami terkadang lupa kalau kami tidak meminta penyertaan. Terkadang kami lupa karena kami telah terbiasa, sehingga kami menganggap bahwa pimpinan serta doa kami tidaklah penting, karena kami sudah bisa melakukan itu ya Tuhan. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk kami terus mau mendengar suara-Mu setiap hari. Mampukanlah kami untuk kami mampu menyempatkan diri atau sengaja menyediakan waktu untuk kami dapat mendengar suara-Mu. Karena dengan mendengar suara-Mu, kami akan dimampukan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Karena dengan mendengar suara-Mu, kami akan dituntun untuk menjadi pengikut Kristus, untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Mampukanlah kami ya Tuhan, dan pimpinlah kami untuk kami selalu dapat mendengar suara-Mu. Kami serahkan sisa hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang memimpin kami, sehingga apa yang kami lakukan dan apa yang kami perbuat itu sesuai dengan kehendak-Mu saja. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa.